Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Esther Lopulalan dengan NIM 3 digit terakhir 106 dari kelas PM24B. Di sini saya menggunakan teori Brunner dengan model pembelajaran Discovery Learning pada materi peluang empiris. Nah, di peluang empiris ini ada rancangan pembelajarannya. Yang pertama jenjangnya itu SMP untuk mata pelajaran matematika, kelasnya itu kelas 9 dan juga semesternya adalah semester genap. Untuk alokasi waktunya sendiri itu adalah 2 kali 40 menit dalam satu pertemuan. Dari rancangan pembelajaran sendiri itu ada fase-fasenya dari pendahuluan, itu ada persepsi, motivasi, dan juga tujuannya. Lalu ada fase dari discovery-nya, ada stimulation, ada problem statement, ada data collection, data processing, verification, dan juga generalization, dan diakhiri dengan penutup. Di sini teori yang muncul yaitu teorinya Jerome Brunner. Yang alasan saya memilih teori ini tuh adalah karena teori ini menekankan bahwa pengetahuan itu sebaiknya ditemukan sendiri oleh siswa melalui proses berpikir yang bertahap, bukan diberikan secara langsung dalam bentuk rumus. Untuk konsep peluang empiris itu tidak hanya berkaitan dengan perhitungan saja, tetapi sangat erat dengan hasil percobaan nyata dan juga pengamatan terhadap kejadian yang terjadi berulang-ulang. Oleh karena itu, menurut saya siswa itu perlu mengamati sendiri proses terjadinya suatu kejadian acak sebelum mampu memahami konsep peluang secara utuh. Ini yang membuat teori Brunner ini menjadi sangat relevan pada model pembelajaran discovering learning. Nah, dalam pelaksanaan pembelajarannya sendiri, tahap Brunner itu muncul alami dan terintegrasi dalam langkah-langkahnya discovery learning. Yang pertama itu ada tahap inaktif. Muncul pada saat siswa itu melakukan pelemparan koin, yaitu di data collection. Untuk LKPD-nya itu sebagai berikut. Oh, maaf, iya benar, di data collection ini mahasiswa melakukan pelemparan koin. Nah, pada tahap ini siswa itu belajar melalui tindakan langsung dan juga pengalaman konkret. Jadi melempar koin beberapa kali, mengamati hasil yang muncul, dan mencatat data percobaan. Melalui aktivitas ini menyadari bahwa hasil pelemparan koin itu bisa berbeda-beda dan tidak selalu sama. Pengalaman langsung ini itu menjadi dasar pemahaman awal siswa mengenai konsep peluang empiris. Selanjutnya itu ada tahap ikonik. Nah, itu muncul ketika siswa itu mulai mengolah data hasil percobaan. Ini ada di data processing. Nah, di sini siswa itu mengubah hasil lemparan koinnya yang awalnya berupa pengalaman nyata menjadi tabel frekuensi dan persentase di LPD seperti ini. Nah, pada tahap ini siswa itu tidak lagi hanya mengingat pengalaman melempar koin, tetapi representasi visual. Jadi dengan melihat data dalam bentuk tabel, siswa itu dapat membandingkan banyaknya kemunculan sisi gambar dan sisi angka serta mengamati perubahan pola ketika jumlah percobaannya itu bertambah. Untuk tahap akhirnya itu ada di tahap simbolik. Tahap terakhirnya itu adalah tahap simbolik. Nah, itu muncul pada saat siswa melakukan verifikasi dan juga kesimpulan di generalization ini. Nah, pada tahap ini siswa itu mulai menggunakan bahasa dan juga simbol matematikanya untuk menjelaskan hasil temuannya. Jadi siswa itu akan membandingkan frekuensi kemunculan suatu kejadian dengan jumlah seluruh percobaan. Kemudian siswa akan menuliskannya dalam bentuk perbandingan dan rumus peluang empiris. Nah, melalui proses ini siswa itu sampai pada kesimpulan bahwa peluang empiris suatu kejadian itu dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara banyak kejadian yang muncul dengan jumlah percobaan yang dilakukan. Dengan urutan tersebut, siswa itu tidak hanya menerima rumus peluang empiris secara langsung, tetapi juga menemukan sendiri rumus tersebut berdasarkan data dan juga pengalaman belajar mereka. Hal ini itu sesuai dengan teorinya Brunner, yaitu bahwa pembelajaran akan lebih bermakna
dan bertahan lama ketika siswa itu mampu membangun pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu, penggunaan teori benar dalam model discovery learning pada materi peluang empiris menurut saya sangat tepat karena membantu siswa memahami konsep itu secara bertahap, logis, dan juga bermakna, mulai dari pengalaman nyata, lalu ke representasi visual, hingga ke pemahaman simbolik dalam bentuk rumus matematika. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori Brunner pada model discovery learning. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.